Oke ya. Jadi sambil menunggu yang lain lengkap, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan keempat dan kelima ini, dan kelima nanti maksudnya, kita akan membahas mengenai model time series. Kemudian untuk yang di pertemuan keempat itu kita akan bahas dulu yang AR, autoregressive, MA, moving average, dan ARMA atau kombinasi autoregressive dan moving average. Untuk nanti di pertemuan kelima itu kita bahas yang ARIMA, autoregressive integrated moving average. Nah, di sini untuk yang kita bahas pada hari ini itu sebenarnya nanti bisa didefinisikan secara umum menggunakan model ARIMA yang nanti akan kita bahas di pertemuan 5. Tapi untuk pendahuluannya sudah saya jelaskan melalui video di YouTube, semoga sudah dilihat. Jadi di sini masing-masing untuk model AR maupun MA itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada penyusunan komponen di persamaannya, di persamaan yang kita modelkan. Nah, model-model yang kita definisikan pada pertemuan ini dan pertemuan mendatang itu gunanya apa? Itu nanti tujuannya adalah untuk forecasting. Jadi, kita memodelkan time series dengan tujuan nanti adalah untuk forecasting, sehingga tahapan-tahapan yang digunakan itu juga nanti diharapkan supaya kita bisa sehingga kita bisa mendapatkan hasil prediksi yang akurat gitu untuk forecasting yang kita gunakan. Nah, di sini untuk yang kita akan gunakan sebagai latihan itu adalah proses deteksi awal. Ingat bahwa proses identifikasi gini. Jadi aku jelasin dulu secara general. Berarti kan nanti tujuannya adalah untuk forecasting. Kemudian pada saat menentukan forecasting itu, kita akan memilih modelnya gitu kan. Nah, untuk pemilihan model ini ada beberapa cara gitu. Kalau yang nanti di R itu sebenarnya juga ada proses pemilihan model secara otomatis. Jadi yang milihin modelnya itu adalah si algoritmanya dari R. Kemudian ada satu lagi yang pemilihan modelnya itu kita sendiri yang tentukan. Jadi dengan kayak trial and error gitu ya. Kemudian walaupun untuk pemilihan model yang secara otomatis tadi kita nggak bisa serta-merta menjamin bahwa itu merupakan model yang terbaik gitu, karena ketika kita bicara otomatis di situ berarti ada proses generalisasi yang mungkin untuk time series data tertentu hal itu menjadi mengurangi ketepatannya atau tingkat keakurasiannya. Nah, nanti tentang tools ini kita akan bahas di pertemuan ke-6. Nah, cuman di proses awal pada saat kita mau melakukan forecasting ini adalah untuk menentukan model yang mau kita pakai pada saat menuliskan persamaannya gitu ya. Mau pakai yang AR, MA atau ARMA. Kemudian yang dipilih adalah ordernya kan. Mau AR P-nya itu berapa, kemudian MA-nya key-nya berapa, ARMAP sama key-nya berapa. Nah, itu adalah pertama langkahnya dengan mendeteksi dari pembacaan korelogram ACF dan PACF. Kemudian kalau jadi biasanya secara identifikasinya tuh dengan membandingkan keduanya gitu, ACF sama PACF, kemudian dilihat nilai mana yang atau lag mana yang signifikan. Kemudian dilihat yang signifikan adalah dengan melihat yang barnya garis vertikalnya itu melewati garis horizontal yang biru. Jadi garis horizontal yang biru itu menunjukkan level significance. Kemudian kita akan menggunakan lag atau order ya pada lag yang nilainya itu melampaui. Jadi kalau yang di exercise 1, oh ya, ini exercise 1 sama exercise 2 yang nanti kalian upload sebagai bahan responsi. Jadi dari sini langsung ditulis, terus nanti habis itu langsung diupload. Jadi untuk yang di latihan pertama, kira-kira modelnya apa?
Ya, AR1 karena di ACF itu di leg pertama dia langsung signifikan ya, langsung spike ke atas. Kemudian sedangkan untuk yang ACF dia masih secara gradually dia banyak yang signifikan gitu ya. Nah, misalkan teman-teman masih bingung nanti kalau misalkan ada kayak yang dicontoh yang di penjelasan di YouTube itu kan ada kemungkinan beberapa model atau ada beberapa model yang mungkin kita tarik dari pembacaan ACF dan PACF-nya gitu. Nah, perlu diingat ini baru merupakan identifikasi dan belum merupakan model yang final. Bagaimana cara menentukan model yang final? Itu adalah dengan membandingkan residual. Nanti ada proses diagnostik checking, kemudian dengan memperhatikan atau membandingkan nilai residualnya. Jadi kalau misalkan nanti dari diagnostik checkingnya itu residualnya sudah white noise, maka itu adalah bisa dikatakan model yang terbaik untuk melakukan proses forecasting. Itu nanti ada di pertemuan kelima. Tapi sementara yang akan kita lakukan di sini baru proses identifikasi. Jadi ini adalah model AR1. Kemudian hati-hati kadang dia mulainya dari 0 ya. Ini di atas ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang di bawah itu dari 1. Kemudian sekali lagi bahwa penentuan batasan signifikan levelnya itu juga tergantung dari output si software yang kita gunakan gitu. Kalau di sini pakai blue dash line, tapi bisa juga dia berupa gray area kayak di Minitabs. Mungkin di video di YouTube-nya juga aku pakai yang dari Minitabs gitu. Tapi pada intinya pembacaannya adalah seperti itu. Kemudian untuk yang di exercise 2, kira-kira modelnya apa? AR2 ya. Jadi ini AR2 karena dia di sini 0, 1, 2 di leg kedua dia signifikan. Kemudian kalau di ACF dia banyak yang signifikan gitu ya. Kalau teman-teman lihat malah di sini dia kayak membentuk sinus wave. Jadi model patternnya itu jadi kayak ada model garis sinus fungsi sinus kosinus itu loh. Itu gitu. Jadi di sini pada saat proses identifikasi awal di sini terindikasi modelnya adalah AR2. Kira-kira sampai di proses identifikasi awal ini ada yang mau ditanyakan? Ini, tapi ini 1, 2, 2. Iya, itu lewat garis biru. Oh iya ya. Iya ya, AR3. Ini kecil bang. Ini 0, 1, 2, 3. Bu, Yo. mau nanya, Bu. Kalau misalnya ya, ini AR3. Kenapa? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya dimulai dari 0, berarti dia AR2 nanti ya, Bu? Tapi duanya ini dia nggak digambarkan, jadi ini tetap 1 gitu kan? Iya, maksudnya kan Bu, itu kan dia 0, 1, 2, 3 gitu kan Bu. Kalau misalnya garis pertama itu dimulai dari 0, apakah nanti modelnya jadi AR2? Kamu mencontohkan bukan yang ini kan maksudnya? Yang PACF Bu, yang ini. Yang ini kan, yang aku tunjuk. Dia tetap AR3 karena yang ditunjukkan itu sebagai ordernya itu adalah nilai lag-nya. Nilai lag yang signifikan gitu. Oke. Ada lagi? Jadi modelnya AR3 ya, Bu? Kemudian kalau misalkan nanti
seperti yang di penjelasan di video itu juga, kalau misalkan nanti ada kayak ini bisa AR, bisa MA gitu kan, tapi dengan panjang leg yang berbeda. Nah, di penentuan model yang secara parsial, pilih model yang paling simpel. Jadi yang perlu diingat bahwa ketika semakin banyak leg yang kita masukkan, itu kan berarti akan banyak komponen di persamaannya, sehingga nanti akan mempersulit atau proses interpretasinya itu juga akan semakin sulit gitu. Jadi kita akan tetap mengusahakan menggunakan model yang paling simpel. Ini pas di awal gitu ya. Tapi nanti ketika dites, kemudian hasil diagnostik checkingnya itu juga tidak memenuhi syarat, ya tetap kita akan ulang lagi dari awal proses identifikasi model yang mana yang kira-kira sesuai dengan data yang kita punya. Kemudian walaupun nanti pada hasil akhirnya itu mau nggak mau yang terpilih adalah model yang kompleks misalkan, ya itu berarti secara statistik kita akan bisa menunjukkan bahwa model itu memang yang paling terbaik gitu, walaupun dengan resiko proses interpretasinya itu menjadi agak sulit dilakukan. Kalau misalkan interpretasi model itu kan biasanya kayak di tahap-tahap awal, misalkan yang kita gunakan adalah nilai y-nya itu adalah nilai hasil differencing. Pada saat proses interpretasi itu kan ketika kita menginterpretasi differencing itu kan nggak bisa serta-merta kayak straightforward. Ini artinya apa gitu pada saat kita mau memforecast angka tahun ketika Y-nya misalkan nilai GDP. Nilai GDP pada tahun 2010 adalah sekian gitu. Itu adalah nilai Y yang aktual. Tapi ketika nilai Y-nya itu adalah change atau difference, selisih dari periode saat ini dengan periode sebelumnya, itu kan ketika diinterpretasikan itu menjadi agak kurang berarti gitu. Jadi nanti yang perlu diperhatikan dari sini itu adalah pemilihan model harus juga memperhatikan kemudahan pada saat interpretasi gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Gimana kalau itu, Bu? Kalau yang PACF-nya garis yang signifikan itu nggak ada di leg-leg awal gitu, Bu? Mungkin kayak leg ke 10, 20 gitu. Gimana, Bu? Tapi yang ACF? Tapi yang ACF, anggaplah nggak ada, Bu. Maksudnya anggaplah nggak ada yang signifikan misalnya. Nah, jadi karena di sini pembacaannya adalah dengan kombinasi, jadi kita harus melihat ACF dan PACF secara bersamaan gitu ya untuk proses identifikasi awal. Jadi kalau misalkan di ACF nggak ada yang signifikan, kemudian PACF-nya dia leg-nya panjang, ya berarti untuk identifikasi awal sementara modelnya adalah AR dengan leg yang panjang itu gitu. Nah, R10 gitu. Jadi kalau misalkan yang dipakai adalah AR10 itu kan berarti persamaan yang akan masuk di kanan di AR itu kan berarti nilai tahun, misalkan datanya adalah tahunan, berarti kan nilai sebelumnya, tahun sebelumnya lagi, sebelumnya sampai 10 tahun gitu kan. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Tapi kira-kira jelas ya? Jelas, Bu, insya Allah. Ya, gitu, mantap. Aku agak khawatir karena kurikulum KS itu kan sedang akan diubah gitu ya, karena mau ada penambahan apa namanya kalau kalian itu SDS itu apa sih, jurusan gitu ya, apa sih, peminatan ya, itu maksudnya SD SI terus mau ditambah satu lagi apa kemarin, basis data yang ngurusin basis data gitu. Jadi untuk yang kayak time series gitu-gitu
APG, mata kuliah statistik itu sedang kita akan ramu, tapi akan berlaku di tingkat 1 yang baru ini gitu. Kalau kalian mungkin masih pakai yang kurikulum yang terbaru, tapi untuk beberapa mata kuliah termasuk time series ini juga sedang dirombak. Jadi aku pengennya teman-teman tetap tahu, walaupun ekspektasinya mungkin nggak sedalam yang di SE ya, karena biasanya SE kan akan langsung buat aplikasi pada saat skripsi gitu, tapi paling enggak nanti pada teman-teman yang data science yang ngambil time series itu sering banget digunakan, jadi aku pengennya teman-teman juga bisa memanfaatkan dengan optimal gitu pemahaman di mata kuliah ini. Mungkin itu aja kalau nggak ada pertanyaan. Ada lagi? Sebentar, aku ini jadi lemot banget. Ya. Kemudian nanti pada saat pada saat prakteknya gitu ya. Jadi ketika teman-teman bekerja dengan menggunakan time series data yang sebenarnya itu terkadang polanya nggak langsung sejelas yang di exercise itu. Jadi kadang permasalahannya juga sudah muncul di awal bahwa datanya itu dari awal adalah non stasioner gitu. Jadi kalau untuk ARMA dan ARMA ini kan asumsi awal yang harus dipenuhi pertama itu adalah dia harus stasioner dulu gitu kan. Nah, jadi kadang di permasalahan yang sebenarnya datanya itu dari awal udah non stasioner sehingga memerlukan perlakuan khusus, yaitu dengan transformasi data dulu, sehingga prosesnya akan menjadi semakin panjang. Jadi di sini nggak sekedar bisa kayak memahami persamaan, kemudian mengetahui perumusannya, tapi lebih ke arah skillnya gitu. Jadi ke arah kayak karena di sini ada banyak celah untuk trial and error gitu. Jadi ketika di model awal tadi nggak lolos, diulang lagi sampai menemukan model yang tepat gitu. Jadi itu akan membutuhkan perjalanan sampai teman-teman itu bisa dengan secara lebih cepat menganalisis data time series. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memotivasi nanti kalau misalkan bekerja dengan data time series terus kok kayaknya nggak ketemu model yang tepat gitu, karena banyak asumsi yang ternyata masih belum tercapai di model yang ditemukan. Nah, itu berarti jangan berkecil hati gitu, karena itu adalah proses sampai kita proses belajarnya juga seperti itu gitu. Karena time series yang ada di real world itu nggak bakal. Demikian, mungkin kalau nggak ada pertanyaan nanti silahkan diupload responsinya. Kemudian kita akan ketemu lagi di hari Rabu ya. Di hari Rabu untuk pertemuan kelima. Kemudian nanti rencananya di pertemuan ke-6 itu adalah praktek. Kemudian yang di pertemuan 7 satu model lagi gitu ya sebelum UTS. Baik, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat semua.